Halo, welcome back di channel Rahari. Untuk di kesempatan kali ini saya mau mereview dan sedikit membahas tentang kamera mirrorless keluaran dari Sony A7 Mark IV, dan mungkin akan sedikit saya singgung perbedaan antara Sony A7 Mark IV ini dengan pendahulunya Sony A7 Mark III. Nah, sekedar info saja, untuk Sony ini sebenarnya sudah rilis di akhir tahun 2021, yaitu di bulan Desember. Jadi kurang lebih seri kamera ini sudah berumur 1 tahun, tapi karena baru kesampaian dan uangnya baru ada, jadi saya baru bisa beli di 2023 ini. Nah, ini lensanya dia lensa kit, jadi saya belinya body plus sudah termasuk lensa kit. Dan untuk harganya ini dibanderol dengan harga 40.500.000. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita unboxing dari kamera mirrorless Sony A7 Mark IV ini. Sebenarnya ini bukan unboxing benar-benar dari dia masih disegel ya, tapi ini segelnya sudah sempat dibuka waktu saya beli di tokonya, dibuka agar kelengkapan di dalamnya bisa dicek, kemudian fungsi dan dari dari kamera dan lensanya apakah sudah berfungsi dengan normal seperti itu. Jadi makanya kita buka dulu kemarin. Nah, dalam paket pembeliannya ini kita sudah dapatkan satu buah strap. Di sini ada logo Sony. Dan kemudian tentu pasti kalian dapatkan buku-buku garansi, manual dan segala macamnya. Seperti ini. Ini garansi, kemudian nota pembeliannya juga disertakan di sini kemarin. Kemudian di sini ada satu kabel bertipe C ya, Type C. Jadi ini nanti akan kita gunakan untuk ngecas dari baterainya dan juga transfer data dari kameranya ke komputer atau kemanapun. Kemudian kalian dapat dua tipe colokan, yang satunya ada 3 colokan seperti ini, dan kemudian yang colokan yang lazim kita pakai di Indonesia itu yang ini ya, yang ada 2 colokannya ini. Kemudian ini adapternya. Adapter nanti kalian gunakan untuk ngecas dari baterainya, dan kalian dapatkan satu baterai juga langsung include. Kemudian ini dia. Nah, ini dia body dari Sony A7 Mark IV. Ntar dulu ya. Dan kemudian terakhir itu di sini ada lensanya, lensa kitnya. Nah, untuk lensa kitnya itu Sony A7 Mark IV ini dibekali dengan lensa kit 28-70 mm, bukaan 35 sampai 56. Sekarang kita coba pasang lensa kit dari kamera ini bawaannya ya. Oh ya, untuk A7 Mark IV ini kalian bisa setting, ada di pilihan menunya, nanti akan saya beritahu. Jadi ini bisa kalian tutup untuk sensornya biar tidak kena debu. Jadi kalian bisa setting kalian ingin menutupnya atau kalian ingin membiarkannya tetap terbuka. Jadi kalau saya sih pilih menunya untuk menutup. Jadi setiap saya matikan kameranya, maka tutup ini akan otomatis menutup agar sensornya lebih aman dari debu seperti itu. Jadi nanti begitu kita hidupkan kamera ini, maka tutup sensor yang tadi akan otomatis terbuka. Perbedaan yang paling mencolok antara A7 Mark IV dan A7 Mark III, untuk A7 Mark IV ini untuk layar flipnya ini, layarnya ini sudah variable. Jadi kalian bisa ke depan, ke bawah, dan bisa ke atas. Di sini terdapat satu buah tombol switch antara mode foto dan mode video. Jadi di sini kalian bisa dengan mudah dan dengan cepat mengganti atau men-switch dari mode kamera dan ke mode video. Jadi dengan kalian tekan dulu yang bagian depan ini dan kalian bisa geser seperti ini. Untuk dari tombol-tombol sih tidak ada jauh perbedaan yang signifikan. Di sini juga ada joysticknya juga ada. Oke. Nah, untuk A7 Mark III biasanya di sini kan dia muncul A7 ada Mark 3-nya, tapi kalau yang di sini dia A7 seperti itu saja.
dan di sininya baru dia ada A7 Mark 4. Untuk pegangan strapnya juga sudah didesain lebih bagus dari yang sebelumnya. Di generasi sebelumnya saat kita pengambilan video biasanya ininya bunyi dia kletek-kletek gitu, bunyi kletek-kletek. Tapi kalau yang ini sudah didesain dia lebih rapat, lebih lebih seret. Jadi dia tidak langsung jatuh ini ya. Ini kalian bisa lihat dia seperti ini. Jadi tidak akan ada suara kletek-kletek karena benturan dari si pegangan strapnya ini. Nah, kemudian perbedaan yang paling mencolok dari A7 Mark 4 ini adalah dari segi sensornya atau dari segi resolusi dari sensornya. Untuk A7 Mark 4 ini dibekali dengan resolusi 33 megapiksel, sementara di pendahulunya baik dari A7 klasik, A7 Mark 1, Mark 2, dan Mark 3 itu masih di 24 megapiksel. Nah, kemudian dari auto trackingnya pun, kamera yang ini dia auto trackingnya itu lebih cepat. Kalau misalkan kalian pernah mencoba di generasi sebelumnya A7 1, 2, atau 3 dan kemudian kalian nyobain A7 Mark 4 ini, kalian pasti sangat kagum dengan perubahan dan yang sangat signifikan dari kamera A7 Mark 4 ini. Makanya kemarin saya sempat bingung mau ngambil A7 Mark 3 atau A7 Mark 4. Jadi begitu saya cari review-reviewnya, kemudian nyobain dari kamera dari teman-teman. Akhirnya saya jatuh hati dan akhirnya meminang si A7 Mark 4 ini. Di bagian sini adalah tempat untuk menaruh slot dari memorinya. A7 Mark 4 ini sudah dibekali dengan 2 slot. Yang pertama kalian bisa gunakan slot CF Express yang saat ini harganya cukup lumayan mahal. Tapi misalkan kalian tidak punya yang CF Express, kalian masih bisa gunakan yang slot kedua ini menggunakan kartu SD biasa. Ya. Kemudian yang untuk slot yang ini kalian juga bisa gunakan yang slot SD karena di sini tertulis CF Express atau SD. Nah, kemudian untuk tutupnya pun ini lebih bagus menurut saya. Ini kan dia menggunakan sistem Excel pintu seperti ini yang biasanya pada umumnya itu akan lebih awal. Dan untuk sebelah sininya itu ada slot-slot, beberapa slot untuk ada Type-C dan segala macam, ada 3,5 jacksnya juga untuk earphone-nya. Nah, kemudian yang paling berbeda itu dari generasi sebelumnya adalah sebelah sininya untuk pembukaannya ini sudah menggunakan sistem kayak engsel pintu seperti itu, tapi kalau di A7 Mark 3 dia masih kayak kesannya ngegelawir-ngelurus itu kayak ringkih gitu loh, kayak bakalan cepat copot seperti itu. Nah, kalau yang ini dia sudah kayak engsel pintu seperti itu, sudah lebih kuat dibandingkan generasi sebelumnya. Kemudian di sini adalah port untuk HDMI dan HDMI-nya sudah menggunakan HDMI yang besar ya. Nah, jika kalian pernah dengar sentingan-sentingan A7 Mark 4 itu biasanya cepat overheat. Nah, sebenarnya itu ada settingannya. Kalian bisa masuk di menu, kemudian kalian masuk menu dulu, kemudian kalian pilih yang paling bawah, kemudian yang ada lambang gambar tas ini, kemudian ke kanan pilih power setting option. Kemudian ada auto power off temperatur. Nah, di sini kalian bisa setting high. Nah, jadi kalau misalkan overheat agak panas, bodi agak panas, dia akan langsung di off-kan kameranya jika kalian setting ini standar. Tapi kalau kalian setting high, maka dia durasinya akan lebih lama seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini untuk pilihan display menunya itu dia sudah lebih simple, sudah lebih praktis ya. Sini kalian bisa dengan gampang memilih menu-menunya. Untuk pilihan picture profile dari Sony A7 Mark IV ini sudah dilengkapi dengan 11 feature profile. Sony A7 Mark IV ini dilengkapi dengan feature profile S-Log 3. Dan kemudian untuk file formatnya sudah bisa sampai 4K. Sini kalian bisa setting XAVC HS4K atau XAVC S4K, kemudian ada XAVC SHD, kemudian XAVC SI4K, dan kemudian terakhir itu ada XAVC SIHD.
coba kita di sini, kemudian movie settingnya. Nah, movie settingnya di sini untuk recording settingnya, untuk yang 4K-nya kalian bisa di 200M 422 di 10 bit ya. Jadi udah bisa 10 bit 422. Sekarang kita akan coba performa dari kamera ini. Kita akan coba tes di luar untuk pengambilan foto dan pengambilan video. Dan untuk video seharusnya sih kamera ini sudah sangat stabil. Saya akan langsung pakai on end ya, dan tanpa menggunakan bantuan gimbal. Kita akan coba seberapa stabilkah stabilizer on body dari mirrorless ini. Dan nanti kita akan coba juga untuk menggunakan file S-Log3 nya. Kita akan compare sebelum degrading dan setelah di color grading. Oke, buat kalian yang memang benar-benar lagi bingung dan masih menentukan pilihan mau upgrade kamera atau mau beli Sony A7 Mark IV atau kamera dengan merek lain, tentu video ini akan bisa menjadi bahan pertimbangan buat kalian. Jadi kalian bisa tonton video ini sampai selesai.